Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang proyek charter pengadaan alat bantu pendaftaran data diri di klinik kuliah Medika untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah manajemen proyek. Perkenalkan, nama saya Fadila Ramadhanti dengan NIM A12-2021-06648 sebagai Project Manager. Perkenalkan, nama saya Nabila Batinisa Komaria dengan NIM A12-2021-06658 sebagai manajer IT. Pertama-tama, pada proyek pengadaan alat bantu pendaftaran data diri di klinik Mulia Medika ini mulai dikerjakan dan berakhir pada tanggal 1 Oktober 2023 dan sampai 15 April 2023. Selanjutnya, ada business need atau kebutuhan bisnis. Pertama, ada kebutuhan sumber daya manusia. Yang pertama yaitu ada tenaga administrasi. Diperlukan tenaga administrasi yang terampil dalam mengelola data pasien seperti melakukan pendaftaran pasien, memperbarui data pasien, dan mengelola rekam medis. Mereka juga harus memiliki pemahaman yang baik tentang kebijakan privasi dan keamanan data pasien. Selanjutnya ada tenaga IT. Diperlukan tenaga IT yang memiliki keahlian dalam pengelolaan sistem informasi, termasuk pengelolaan database, pemeliharaan perangkat keras, dan perangkat lunak, serta keamanan data. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan keberlanjutan dan keamanan sistem informasi yang digunakan untuk mengelola data pasien. Selanjutnya tenaga medis. Tenaga medis seperti dokter dan perawat juga perlu terlibat dalam pengelolaan data pasien. Mereka harus dapat memasukkan informasi medis yang relevan dalam sistem, memperbarui data pasien sesuai dengan perkembangan kondisi medis, dan menggunakan data pasien untuk memberikan perawatan yang tepat. Selanjutnya ada pelatihan dan pengembangan. Karyawan klinik perlu mendapatkan pelatihan dan pengembangan terkait penggunaan alat bantu pendaftaran data diri tersebut. Ini termasuk pemahaman tentang kebijakan privasi dan keamanan data dari penggunaan alat bantu pendaftaran data diri yang digunakan dan keterampilan teknis yang diperlukan untuk mengelola alat bantu dengan efektif. Pelatihan ini dapat dilakukan oleh tim pengembang atau tim IT support. Selanjutnya ada tim IT support. Diperlukan tim IT support yang dapat memberikan dukungan teknis dan pemeliharaan rutin terhadap alat bantu pendaftaran data diri termasuk penanganan masalah teknis dan pembaruan sistem. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai business need dari kebutuhan teknologinya. Yang pertama ada sistem informasi. Diperlukan sistem informasi yang dapat mengelola data pasien secara efisien dan akurat. Sistem ini harus mampu menyimpan, memperbarui, dan mengelola informasi pasien, serta memungkinkan akses yang aman dan terbatas sesuai dengan hak akses pengguna. Yang kedua ada Database Management System atau DBMS. Diperlukan DBMS untuk menyimpan dan mengelola data pasien. DBMS seperti MySQL, Oracle, atau Microsoft SQL Server dapat digunakan untuk menyimpan dan mengelola data pasien dengan efisien. Yang ketiga ada koneksi internet. Diperlukan koneksi internet yang stabil agar pasien dapat mengakses alat bantu pendaftaran data diri secara online. Yang keempat ada aplikasi Android. Diperlukan aplikasi Android yang dapat digunakan untuk mengakses dan mengelola data pasien. Aplikasi Android ini harus memiliki antarmuka yang user-friendly dan dapat diakses melalui perangkat yang berbeda, seperti komputer, tablet, atau smartphone. Aplikasi yang wajib terinstall pada setiap alat bantu pendaftaran data diri di klinik akan bervariasi tergantung pada teknologi yang digunakan dan persyaratan khusus klinik tersebut. Seperti aplikasi pendaftaran pasien, aplikasi basis data pasien, aplikasi manajemen antrian, aplikasi keamanan, aplikasi pemantauan kinerja, aplikasi pelaporan dan analisis, aplikasi perangkat keras atau driver, aplikasi integrasi, aplikasi pelaporan kepatuhan, dan aplikasi mobile. Yang berikut adalah aplikasi yang harus diinstal pada alat bantu pendaftaran data diri di klinik. Lalu setelahnya ada keamanan data. Diperlukan langkah-langkah keamanan yang tepat untuk melindungi data pasien dari akses yang tidak sah. Ini termaksud penggunaan enkripsi data, pengaturan hak akses pengguna, dan pemantauan aktivitas pengguna. Lalu ada backup dan recovery.
Diperlukan sistem backup dan recovery yang dapat memastikan keberlanjutan data pasien, backup data secara teratur dan memiliki prosedur pemulihan yang efektif dalam kasus kehilangan atau kerusakan data. Ada integrasi dengan sistem informasi klinik, alat bantu pendaftaran data diri harus dapat terintegrasi dengan sistem informasi klinik yang ada, sehingga data pasien dapat diakses oleh tenaga medis dengan mudah. Selanjutnya ada kebutuhan keuangan, yaitu pengembangan aplikasi. Diperlukan biaya untuk pengembangan aplikasi pendaftaran data diri, termasuk biaya pengembangan perangkat lunak, desain antarmuka, dan pengujian aplikasi. Selanjutnya yaitu infrastruktur teknologi. Diperlukan biaya untuk memperoleh dan memelihara infrastruktur teknologi yang diperlukan, seperti server, jaringan, dan perangkat keras lainnya. Selanjutnya ada pelatihan dan dukungan. Diperlukan biaya untuk memberikan pelatihan kepada staf klinik dan pasien dalam menggunakan alat bantu pendaftaran data diri dengan benar. Selain itu, diperlukan juga biaya untuk memberikan dukungan teknis dan pemeliharaan rutin terhadap aplikasi. Selanjutnya ada keamanan data. Diperlukan biaya untuk mengimplementasikan fitur keamanan yang memadai, seperti enkripsi data dan perlindungan terhadap akses yang tidak sah, guna melindungi data pribadi pasien. Selanjutnya ada integrasi dengan sistem informasi klinik. Diperlukan biaya untuk mengintegrasikan alat bantu pendaftaran data diri dengan sistem informasi klinik yang ada, agar data pasien dapat diakses dengan mudah oleh tenaga medis. Selanjutnya ada pengadaan dan pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan untuk mengelola data pasien, seperti layar LCD berukuran 17 inch, keyboard, thermal printer, server, database management system, dan aplikasi Android. Ini termasuk biaya pembelian, instalasi, dan pemeliharaan perangkat tersebut. Selanjutnya ada pelatihan dan pengembangan karyawan terkait alat bantu pendaftaran data diri pada pasien. Klinik perlu mengalokasikan anggaran untuk pelatihan karyawan dalam menggunakan sistem informasi yang digunakan, kebijakan privasi, dan keamanan data, serta keterampilan teknis yang diperlukan. Selanjutnya ada keamanan data pasien. Klinik perlu mengalokasikan anggaran untuk langkah-langkah keamanan yang diperlukan, seperti penggunaan enkripsi data, pengaturan hak akses pengguna, dan pemantauan aktivitas pengguna. Selanjutnya ada backup dan recovery data pasien. Klinik perlu mengalokasikan anggaran untuk sistem backup dan recovery yang dapat memastikan keberlanjutan data pasien dalam kasus kehilangan atau kerusakan data. Selanjutnya yaitu kebutuhan operasional lainnya, seperti biaya listrik, internet, dan pemeliharaan infrastruktur teknologi yang digunakan untuk mengelola data pasien. Selanjutnya ada kebutuhan pasar. Yang pertama ada kemudahan akses. Pasien menginginkan kemudahan dalam mengakses informasi dan melakukan pendaftaran pasien. Dengan adanya alat bantu pendaftaran data diri pasien yang terintegrasi dan dapat diakses secara online, pasien dapat dengan mudah mengakses informasi klinik, memeriksa ketersediaan jadwal dan kuota pendaftaran, serta melakukan pendaftaran secara online atau bisa datang langsung ke klinik tanpa perlu mengantri untuk mendaftarkan diri. Yang kedua ada keamanan data. Pasien menginginkan keamanan data pribadi mereka dengan adanya langkah-langkah keamanan yang tepat, seperti enkripsi data dan pengaturan hak akses pengguna. Pasien dapat merasa aman bahwa informasi pribadi mereka tidak akan disalahgunakan atau diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Yang ketiga ada efisiensi pelayanan. Pasien menginginkan pelayanan yang efisien dan cepat. Dengan adanya alat bantu pendaftaran data diri pasien yang terintegrasi, klinik dapat mempercepat proses pendaftaran, penjadwalan, dan pengelolaan data medis, sehingga pasien mendapatkan pelayanan yang lebih efisien. Yang keempat ada kualitas pelayanan. Pasien menginginkan pelayanan yang berkualitas. Dengan adanya alat bantu pendaftaran data diri pasien yang akurat dan terstruktur, dokter dan tenaga medis dapat dengan mudah mengakses informasi pasien, termaksud riwayat medis, sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan pasien. Selanjutnya ada kebutuhan perizinan dan regulasi. Pertama, pengaturan kesehatan.
Klinik Mulia Medika perlu mematuhi peraturan kesehatan yang berlaku seperti Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang klinik. Peraturan ini mengatur persyaratan pendirian dan operasional klinik termasuk pengelolaan data pasien. Selanjutnya ada perlindungan data pribadi. Klinik perlu mematuhi peraturan perlindungan data pribadi seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Klinik harus menjaga kerahasiaan dan keamanan data pasien serta memastikan bahwa data tersebut tidak disalahgunakan. Selanjutnya ada izin operasional. Klinik Mulia Medika perlu memiliki izin operasional yang sah dari otoritas kesehatan setempat. Izin ini mencakup izin pendirian klinik dan izin praktek bagi dokter dan tenaga medis yang bekerja di klinik. Selanjutnya ada kebijakan privasi. Klinik perlu memiliki kebijakan privasi yang jelas dan transparan mengenai pengelolaan data pasien. Kebijakan ini harus mematuhi peraturan perlindungan data pribadi dan memberikan informasi kepada pasien mengenai bagaimana data mereka akan digunakan dan dilindungi. Selanjutnya ada pelindungan hak cipta. Jika alat bantu pendaftaran data diri menggunakan perangkat lunak atau desain yang dilindungi hak cipta, Klinik Mulia Medika perlu memastikan bahwa mereka memiliki izin atau lisensi yang sah untuk menggunakan dan mengembangkan alat tersebut. Selanjutnya ada persyaratan legal dan regulasi kesehatan. Klinik Mulia Medika perlu memastikan bahwa alat bantu pendaftaran data diri memenuhi persyaratan legal dan regulasi kesehatan yang berlaku, seperti peraturan mengenai pengelolaan data pasien dan standar keamanan informasi kesehatan. Selanjutnya ada kebutuhan logistik dan rantai pasok. Yang pertama adalah perangkat keras. Diperlukan perangkat keras seperti komputer, server, dan perangkat jaringan untuk menjalankan aplikasi pendaftaran data diri. Klinik Mulia Medika perlu memastikan ketersediaan dan pemeliharaan perangkat keras ini. Yang kedua ada koneksi internet. Alat bantu pendaftaran data diri membutuhkan koneksi internet yang stabil dan cepat agar pasien dapat mengakses dan mengisi data diri mereka dengan lancar. Klinik Mulia Medika perlu memastikan ketersediaan koneksi internet yang memadai. Yang ketiga ada keamanan data. Klinik Mulia Medika perlu memastikan keamanan data pasien yang disimpan dalam alat bantu pendaftaran. Ini melibatkan penggunaan teknologi keamanan seperti enkripsi data dan perlindungan terhadap akses yang tidak sah. Yang keempat ada pemeliharaan dan dukungan teknik. Klinik Mulia Medika perlu memiliki tim yang bertanggung jawab untuk pemeliharaan dan dukungan teknis terhadap alat bantu pendaftaran. Ini termaksud pemantauan sistem, pembaruan perangkat lunak, dan penanganan masalah teknis yang mungkin muncul. Yang kelima ada pelatihan staf. Klinik Mulia Medika perlu melibatkan staf yang terlibat dalam penggunaan alat bantu pendaftaran untuk mendapatkan pelatihan yang memadai. Ini akan memastikan bahwa staf dapat menggunakan alat dengan efektif dan efisien. Selanjutnya ada kebutuhan pemasaran dan promosi. Yang pertama, strategi pemasaran. Klinik Mulia Medika perlu mengembangkan strategi pemasaran yang efektif untuk mempromosikan alat bantu pendaftaran data diri kepada pasien. Ini dapat meliputi penggunaan media sosial, iklan online, brosur, dan kampanye pemasaran lainnya. Kedua ada komunikasi dengan pasien. Klinik Mulia Medika perlu berkomunikasi dengan pasien secara aktif untuk mempromosikan alat bantu pendaftaran data diri. Ini dapat dilakukan melalui email, pesan teks, atau pemberitahuan dalam aplikasi kerja. Yang ketiga ada edukasi pasien. Klinik Mulia Medika perlu memberikan edukasi kepada pasien tentang manfaat dan cara menggunakan alat bantu pendaftaran data diri. Ini dapat dilakukan melalui materi edukatif di situs web klinik, brosur, atau sesi edukasi langsung kepada pasien. Yang keempat ada testimoni dan ulasan. Klinik Mulia Medika dapat memanfaatkan testimoni dan ulasan positif dari pasien yang telah menggunakan alat bantu pendaftaran data diri untuk mempromosikan keunggulan dan keandalannya kepada calon pasien. Yang kelima ada kemitraan dengan pihak terkait. Klinik Mulia Medika dapat menjalin kemitraan dengan pihak terkait, seperti asosiasi kesehatan atau lembaga medis lainnya, untuk mempromosikan alat bantu pendaftaran data diri kepada lebih banyak pasien.
Selanjutnya ada kebutuhan kualitas dan inovasi. Yang pertama ada kualitas data yang akurat. Alat bantu pendaftaran data diri harus dapat mengumpulkan dan menyimpan data pasien dengan akurasi tinggi. Hal ini penting untuk memastikan bahwa informasi yang digunakan dalam proses perawatan pasien adalah benar dan dapat diandalkan. Yang kedua ada kemudahan penggunaan. Alat bantu pendaftaran data diri harus dirancang dengan antarmuka yang intuitif dan mudah digunakan oleh pasien. Ini akan memastikan bahwa pasien dapat mengisi data diri mereka dengan cepat dan tanpa kesulitan. Yang ketiga ada kecepatan dan efisiensi. Alat bantu pendaftaran data diri harus dapat mengolah data dengan cepat dan efisien. Ini akan mengurangi waktu tunggu pasien dan mempercepat proses pendaftaran di klinik. Yang keempat ada integrasi dengan sistem lain. Alat bantu pendaftaran data diri harus dapat terintegrasi dengan sistem lain yang digunakan di klinik Mulia Medika, seperti sistem manajemen rekam medis atau sistem pembayaran. Ini akan memastikan kelancaran alur kerja dan pertukaran informasi antara berbagai departemen di klinik. Yang kelima ada inovasi teknologi. Klinik Mulia Medika perlu terus mengikuti perkembangan teknologi terkini dan mempertimbangkan inovasi-inovasi baru dalam alat bantu pendaftaran data diri. Misalnya penggunaan teknologi biometrik seperti pemindaian sidik jari atau pengenalan wajah untuk mengidentifikasi pasien secara cepat dan akurat. Selanjutnya, yang terdapat pada Project Charter itu adalah Project COP atau Ruang Lingkup Proyek. Ruang lingkup dalam proyek alat bantu pendaftaran data diri pasien di klinik Mulia Medika meliputi pengembangan aplikasi pendaftaran data diri. Proyek ini melibatkan pengembangan aplikasi berbasis Android atau mobile yang memungkinkan pasien untuk melakukan pendaftaran data diri secara mandiri. Yang kedua ada integrasi dengan sistem informasi klinik. Alat bantu pendaftaran data diri harus terintegrasi dengan sistem informasi klinik yang ada, sehingga data pasien dapat tersimpan dan diakses dengan mudah oleh tenaga medis. Yang ketiga ada pengumpulan data pasien. Alat bantu pendaftaran data diri harus mampu mengumpulkan informasi penting dari pasien, seperti nama, alamat, nomor telepon, riwayat medis, dan asuransi kesehatan. Selanjutnya ada keamanan data. Proyek ini harus memperhatikan aspek keamanan data pasien, termasuk perlindungan terhadap kebocoran atau penyalahgunaan data pribadi. Selanjutnya ada pelatihan dan dukungan. Pasien dan staf klinik perlu diberikan pelatihan dan dukungan yang memadai untuk menggunakan alat bantu pendaftaran data diri dengan benar. Selanjutnya ada deliverable atau hasil kerja. Hasil kerja dari alat bantu pendaftaran data diri pada pasien di klinik Mulia Medika adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah meningkatkan efisiensi pendaftaran. Dengan adanya alat bantu pendaftaran data diri, pasien dapat melakukan pendaftaran secara mandiri tanpa perlu antri di loket pendaftaran. Hal ini mengurangi waktu tunggu pasien dan meningkatkan efisiensi proses pendaftaran. Yang kedua ada mengurangi kesalahan input data. Alat bantu pendaftaran data diri memastikan bahwa data yang diinput oleh pasien akurat dan lengkap. Dengan menghilangkan keterlibatan manual dalam proses pendaftaran, kesalahan input data dapat diminimalisir. Yang ketiga ada meningkatkan kepuasan pasien. Dengan adanya alat bantu pendaftaran data diri, pasien dapat melakukan pendaftaran dengan cepat dan mudah. Hal ini meningkatkan kepuasan pasien karena mereka merasa dihargai dan dilayani dengan baik. Yang keempat adalah mempercepat proses konfirmasi pembayaran. Alat bantu pendaftaran data diri dapat terintegrasi dengan sistem pembayaran, sehingga pasien dapat langsung melakukan pembayaran setelah pendaftaran. Hal ini mempercepat proses konfirmasi pembayaran dan memudahkan pasien dalam melakukan transaksi. Yang kelima ada meningkatkan akurasi dan aksesibilitas data pasien. Dengan menggunakan alat bantu pendaftaran data diri yang terhubung dengan sistem informasi kesehatan elektronik, data pasien dapat tersimpan dengan akurat dan mudah diakses oleh tenaga medis. Hal ini memudahkan dokter dalam melihat riwayat kunjungan pasien dan memberikan pelayanan yang lebih baik. Selanjutnya ada risk dan issue atau risiko dan permasalahan. Risiko dan permasalahan yang mungkin terjadi dalam proyek alat bantu pendaftaran data diri pada pasien di klinik Mulia Medika adalah sebagai berikut. Pertama ada keterbatasan infrastruktur teknologi. Klinik Mulia Medika mungkin menghadapi kendala dalam memperoleh dan mengimplementasikan infrastruktur teknologi yang diperlukan
untuk alat bantu pendaftaran data diri seperti komputer, server, dan koneksi internet yang stabil. Yang kedua ada keamanan data. Terdapat resiko kebocoran atau penyalahgunaan data pasien jika sistem pendaftaran data diri tidak memiliki langkah-langkah keamanan yang memadai, seperti enkripsi data dan pengaturan akses dan pesan. Yang ketiga ada keterbatasan keterampilan dan pengetahuan. Tim yang bertanggung jawab untuk mengembangkan dan mengelola alat bantu pendaftaran data diri mungkin membutuhkan pelatihan dan pengembangan keterampilan dalam penggunaan teknologi dan manajemen data. Yang keempat ada kesalahan input data. Meskipun alat bantu pendaftaran data diri dapat mengurangi kesalahan input data, tetap ada risiko kesalahan manusia dalam mengisi data pasien. Hal ini dapat mempengaruhi akurasi dan keandalan data yang disimpan dalam sistem. Yang kelima ada penolakan atau resistensi pengguna. Pasien atau staf klinis mungkin mengalami penolakan atau resistensi dalam menggunakan alat bantu pendaftaran data diri, terutama jika mereka tidak terbiasa dengan teknologi atau merasa tidak nyaman dengan perubahan dalam proses pendaftaran. Selanjutnya ada assumptions atau dependencies, atau biasa disebut asumsi dan ketergantungan, yang mungkin terkait dengan proyek alat bantu pendaftaran data diri pada pasien di klinik Medika adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah ketergantungan pada akses internet yang stabil. Proyek ini membutuhkan koneksi internet yang stabil agar pasien dapat mengakses dan menggunakan alat bantu pendaftaran data diri dengan lancar. Yang kedua ada asumsi tentang tingkat penerimaan dan adopsi teknologi. Keberhasilan proyek ini bergantung pada tingkat penerimaan dan adopsi oleh pasien dan staf klinik. Asumsi bahwa mereka akan menerima dan menggunakan alat bantu pendaftaran data diri dengan baik perlu dipertimbangkan. Yang ketiga ada ketergantungan pada keamanan data yang memadai. Proyek ini membutuhkan langkah-langkah keamanan yang memadai untuk melindungi data pribadi pasien. Asumsi bahwa sistem keamanan yang diterapkan akan efektif dan dapat mencegah kebocoran atau penyalahgunaan data perlu dipertimbangkan. Yang keempat adalah ketergantungan pada dukungan dan pelatihan yang memadai. Pasien dan staf klinik mungkin membutuhkan dukungan dan pelatihan yang memadai untuk menggunakan alat bantu pendaftaran data diri dengan benar. Asumsi bahwa dukungan dan pelatihan yang memadai akan tersedia perlu dipertimbangkan. Yang kelima ada asumsi tentang ketersediaan dan keandalan infrastruktur teknologi. Proyek ini membutuhkan ketersediaan dan keandalan infrastruktur teknologi seperti komputer, server, dan jaringan untuk menjalankan alat bantu pendaftaran data diri. Asumsi bahwa infrastruktur teknologi yang diperlukan akan tersedia dan berfungsi dengan baik perlu dipertimbangkan. Selanjutnya ada finansial. Di sini sudah terdapat penjabaran dan juga perkiraan untuk perangkat keras dan perangkat lunak yang akan digunakan dalam pengadaan pendaftaran data diri di klinik Medika. Di sini terdapat layar LCD touchscreen berukuran 17 inch kisaran dengan harga Rp3.299.000. Terus lalu ada thermal printer. Perkiraan berkisar Rp2.599.900. Selanjutnya terdapat terminal listrik. Kisaran dengan harga Rp155.000 dan juga generator listrik perkiraan dengan harga Rp2.265.000. Lalu ada keyboard dengan Rp50.000 dan juga untuk aplikasi yang terdapat dalam pendaftaran data diri ini yaitu ada aplikasi klinik pintar, yaitu kisaran dengan harga Rp1.299.000 per tahun untuk 1.000 visit pasien. Untuk total semuanya terdapat Rp9.667 yang merupakan nominal yang cukup untuk pendaftaran data diri pada pasien ini. Selanjutnya ada ini welcome schedule. Di sini terdapat schedule yang sudah dibuat. Yang pertama ada rancangan proyek, dikemuani staff, survei dan evaluasi hasil survei itu dilakukan di minggu pertama di bulan Oktober. Yang kedua adalah proses pengadaan, menentukan spesifikasi sistem dan pemesanan alat itu dilakukan di Oktober minggu kedua. Di bulan ini ada model analisis
dan berisi SRS, Software Recruitment Specification, dan case diagram kita buat di Oktober minggu ketiga. Nomor 9 ada model perancangan. Kita membuat activity diagram, length diagram, path diagram, dan perancangan antarmukanya dibuat di minggu keempat bulan Oktober. Di nomor 14 ini ada model implementasi, pembuatan prototipe aplikasi, dan pembuatan alat bantu itu dibuat di November minggu pertama sampai dengan Desember di minggu. Lalu ada pelaksanaan instalasi dan pemasangan alat bantu, pemasangan kabel, pemasangan terminal listrik, pemasangan jaringan, instalasi perangkat lunak pendukung, dan instalasi prototipe aplikasi dibuat di minggu pertama di bulan Januari. Lalu ada model penyebaran di nomor 23. Ada analisis perangkat lunak pendukung dan analisa bentuk serta prototipe aplikasi itu dibuat di minggu kedua di bulan Januari. Lalu ada model pengujian, ada deploy atau deployment, evaluasi terhadap prototipe aplikasi dan alat bantu, ada perbaikan prototipe aplikasi dan alat bantu dan produk rekayasa. Untuk model pengujian ini kita buat di minggu ketiga Januari di bulan Januari sampai dengan minggu kedua di bulan April. Lalu untuk deploy atau deployment kita buat di minggu ketiga di bulan Januari. Lalu evaluasi terhadap prototipe aplikasi dan alat bantu kita buat di minggu keempat di bulan Januari. Lalu untuk perbaikan prototipe aplikasi dan alat bantu kita buat di minggu pertama di bulan Februari sampai dengan minggu kedua di bulan April, dan terakhir untuk produk rekayasanya kita buat di minggu ketiga di bulan April. Berikut adalah penjelasan dari lesson schedule yang sudah kami buat. Sekian penjelasan dan presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.